menteri, semua penghuni kerajaan Mojopahit, termasuk para penjaga keamanan, sudah terkena sirep, sudah tertidur. Monggo panjenengan ke kamar keputren untuk menemui seseorang. Terima kasih atas aji sirepnya, Kang Mas. Kedatangan saya ke sini hanya ingin mengambil hak saya sebagai suami dari istri yang diambil oleh raja yang keji, oleh Jaya Negara. Sebagai raja Mojopahit yang kedua, menurut saya tindakannya semena-mena. Adikang, adikung, adikuno. Mumpung dia punya kekuatan, mumpung berkuasa, dan mumpung dia lebih pandai dari yang lain. Itu namanya adi mumpung. Ya Kakang Mas. Tapi aji sirap saya ini hanya berlaku untuk 5 menit. Sebagai raja yang kedua, ternyata Jaya Negara itu berbeda dengan pendahulunya, berbeda dengan ayahnya Raden Wijaya. Kalau Raden Wijaya sebagai pendiri Mojopahit luar biasa, patut kita teladani. Beliau mengeterapkan ing arsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Betul, itu kalau Raja Wijaya. Tapi anaknya ini, penggantinya ini, tidak tutpuri handayani, tidak ing arsa sung tulodo, tapi ing ngarsa mumpung kuwasa, ing madya ngumpulne bondo. Tutpuri istri menteri dirabi. Kula izin mangke panggih karmo kula ingin ketemu istri saya. Monggo atos Dinda. Kakang Mas. Kenapa malam-malam panjenengan datang ke Kaputren? Nanti kalau ketangkap sama penjaga. Panjenengan dari mana? Saya habis minum kopi. Minum kopi lanjut makan ayam. Gak ketemu kamu sehari, serasa 24 jam. Jangan keras-keras, Kang Mas. Nanti penjaga pintu keamanan bangun, panjenengan ditangkap. Panjenengan pun teriak-teriak. Tapi jangan khawatir, kita ngomongnya keras nggak apa-apa, karena semua penjaga sudah disirep sama asisten saya, tertidur semua. Oh begitu, Kang Mas. Bagaimana keadaan Dinda setelah diambil oleh Raja keji itu, Jaya Negara? Sementara ini keadaan saya baik-baik, Kang Mas. Paduka sendiri bagaimana? Nggak ada masalah. Bila aku boleh memilih, Kang Mas, aku lebih baik bersamamu daripada bersama Raja Jaya Negara di sini. Karena bila dingin sedang mengusir 10 kota diterjang salju, jika aku boleh memilih,
Bila aku boleh berbisik, aku rindu padamu, Kang Mas. Terus, apakah aku perlu melarikan kamu? Perlukah saya mengambil kembali dirimu merebut hari sang raja? Enggak usah, Kang Mas. Jangan, Kang Mas. Saya ingin mendampingi Jaya Negara sambil mengingatkan karena banyak hal kesalahan yang telah dilakukan. Saya ingin seperti Gayatri saat mendampingi Raja Wijaya. Oh, begitu. Ya sudah, Dimira. Karena ilmu sirep yang diberikan hanya berlaku untuk 5 menit sebelum muncul matahari. Aku sudah harus pergi. Izinkan aku pergi. Selamat jalan, Mas. Ngomong teriak nggak apa-apa, tapi setelah ini jangan sampai berisik pun jangan, karena ilmu sirep itu hanya berlaku 5 menit. Tidak, Mama. Bagaimana kabarnya anakku Tribhuwana Tunggal Dewi dan Patih Gajah Mada? Kasihan dawuh Ibunda Gayatri, kula dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siaga. Betul, Gusti Ratu. Tribhuwana Tunggal Dewi memang bisa diandalkan. Kakang Mas Gajah Mada juga bisa diandalkan, Bunda. Ketahuilah, aku Gayatri, istri pertama Kang Mas Raden Wijaya selaku pendiri Mojopahit. Dengan gelar saya ini diberi gelar saya Raja Padmi, artinya pendamping seorang raja, yaitu pendamping bopomu Raden Wijaya. Mbah Wijaya. Iya. Awakmu pemeru, awakmu anak. Nah, aku itu bojo pertama, istri pertama Raden Wijaya. Saya itu putri bungsu, putri terakhir dari Raja Singosari. Dikatakan raja terakhir karena kerajaan Singosari ketika dipegang oleh bopo saya dikalahkan oleh Jayakatwa. Oh, maka dalam sejarah. Nah, kesalahan terbesar dari kerajaan Mojopahit adalah setelah ditinggal suami saya Raden Wijaya, penggantinya tidak ada yang cocok karena satu-satunya keturunan Raden Wijaya yang laki-laki hanya Jaya Negara. Ngapunten Gusti Ratu. Tapi mengapa pihak Dewan Kerajaan memilih Jaya Negara? Raja yang congkak, sok berkuasa, dan bahkan merebut istri orang segala. Itulah sebabnya. Hal itu mungkin karena tidak ada istri-istrinya yang bisa mendampingi,
yang bisa mengingatkan suaminya sebagai raja. Begini Gusti Ratu, karena ternyata Jayanegara tidak disukai rakyat dan sekarang dalam kondisi sakit-sakitan. Anak putri Buana Tunggal Dewi juga Gajah Mada. Bunda, Gusti Ratu, selama ini memang saya selalu mendukung Raden Wijaya sebagai suami sekaligus sebagai raja di Mojopahit. Saya tidak segan-segan mengusulkan sesuatu kepada suami, tetapi tidak secara frontal. Saya lakukan secara tidak konfrontasi, cukup di meja makan, di meja kursi, itu pun secara jeli. Oh makaten, Bunda Ratu, saya menyampaikan usul-usul tidak secara langsung, tapi mendukung dan memberikan saran dari balik meja. Patut diteladani sebagai ibu negara. Saya tidak ragu memberikan suara untuk menyuarakan pendapat rakyat melalui suara saya. Karena suami saya Raden Wijaya saat itu memang butuh pendampingan dari seorang istri. Maka lanjutkan rencanamu tadi, tapi lakukan dengan cara nabo, nyilih tangan. Maksudnya soal kematian Jayanegara. Iya, iya. Hati-hati Kang Mas. Ratansa tabib kerajaan Mojopahit. Gusti Prabu, aku Jayanegara. Mengapa aku raja kedua pengganti Raden Wijaya yang tersohor itu, pendiri kerajaan Mojopahit, kok sampai-sampai aku tidak disenangi oleh rakyatku? Ngapunten panjenenganipun. Saya ini anaknya Dara Petak. Saya memang, ibu saya memang keturunan Melayu, tapi bapakku Raden Wijaya itu orang terkenal, raja pertama dan pendiri Mojopahit. Mengapa rakyatku kok berubah pikiran ketika Raden Wijaya mati? Enggan raja-raja kerajaan bawahan sudah nggak mau tunduk lagi, malah mau rontak, mau kudeta. Sekali lagi, mengapa raja-raja bawahan banyak yang pengen kudeta, memberontak, nambil Lembu Sore Rakuti? Untung saat itu aku bisa diselamatkan oleh Gajah Mada dan aku berhasil mengungsi di Bandander. Oh ya, ini akhir-akhir ini setelah saya sakit, kenapa Gajah Mada tidak pernah menengok? Ngapunten Gusti Prabu, keadaan Gajah Mada sehat-sehat saja Gusti Prabu. Tentang apa yang Paduka keluhkan tadi, penyebab pemberontakan, mengapa Paduka tidak disukai rakyat? Karena pada saat Raden Wijaya dulu mendirikan Mojopahit, banyak yang mendukung, tapi setelah kerajaan Mojopahit berdiri, bagi-bagi tugas, bagi-bagi jabatan, sepertinya
kurang cocok, tidak sesuai dengan peran serta dari mereka yang merasa berjasa Gusti Prabu. Oh begitu. Berarti au angete jatuh kemarahannya ditumpahkan ke saya sebagai penggantinya. Tidak itu saja Gusti Prabu. Mungkin karena Gusti Prabu itu bukan orang Jawa asli, bukan orang keturunan Tarumanegara yang asli, melainkan campuran antara Jawa dan Melayu. Iya memang, aku memang bukan keturunan Kertanegara murni. Ngapunten Gusti Prabu. Yang kedua, saat Raden Wijaya menjadi raja, pembagian jabatan seperti saya sampaikan tadi dianggap tidak adil, kurang sesuai dengan jasa dan peran mereka saat berjuang memekarkan kerajaan Mojopahit. Oh begitu. Dan ngapunten Gusti Prabu. Hal yang ketiga yang menyebabkan Paduka dibenci rakyat dan banyak negara bawahan yang mau memberontak, karena Paduka sering apa? Sering mencabuli istri orang. Saya Ratansa telah membunuh Jaya Negara. Kakang Gajah Mada, Gusti Tribhuwana Tunggal Dewi, kenapa tabib istana yang telah membunuh Raja Mojopahit kedua panjenengan bunuh juga? Iya, kenapa toh Gajah Mada? Ngapunten, semuanya untuk menghilangkan jejak. Karena kalau sampai tabib kerajaan itu membocorkan rahasia kalau sebetulnya yang menyuruh saya, citra saya habis Gusti Ratu. Walah mangkono. Nah saiki sekarang Raja kedua Mojopahit sudah tidak ada. Menurut 10 perwakilan dari sesepuh, dari penggede-penggede kerajaan Mojopahit, saya Tiah Gayati Rajasa, istri pertama Raden Wijaya, berhak menggantikan Jaya Negara Raja kedua Mojopahit karena wafat. Nah, oke, bagus kalau gitu. Oke Bunda, kula siap mendampingi Paduka. Saya juga. Begini nak, karena saya sudah tua, Gayatri sudah tua, saya menyerahkan pucuk pimpinan Mojopahit kepada putri saya, ya, Tribhuwana Tunggal Dewi. Mantap, kula nggih setuju. Kok ngaten to, Bunda Ratu? Perlu kamu ketahui, dari 5 istri Raden Wijaya, hanya ada 1 keturunan yang laki-laki, yaitu anak dari Darapeta, keturunan Melayu itu. Nah, dari 5 istri itu hanya 2 istri yang punya anak, yaitu Darapeta dan saya. Saya punya 2 anak, yaitu Tribhuwana Tunggal Dewi. Nggih, kula anak pertama. Dan Dewi, sapa sampai aku lalu?
adikmu. Gusti Prabu Gajah Mada, saya sudah berhasil membunuh Jaya Negara, raja yang cabul. Rakyat saya pembunuhnya, saya yang membunuh. Oh begitu, raja cabul. Ya, karena beliau pernah mencabuli istri saya juga. Ini raja alasannya. Anakku Hayam Wuruk. Ya Bunda, Kakang Gajah Mada sendiko dawuh, dan rakyat semua, rakyat Mojopahit. Yop. Karena jasa-jasa Gajah Mada dalam penumpasan para pemberontak yang ditujukan ke Mojopahit, yang sebetulnya yang diberontak adalah Raja Jaya Negara, raja kedua, maka Patih Gajah Mada saya naikkan derajatnya menjadi Mahapatih atau Rakian Patih Gajah Mada. Sendiko dawuh. Siap. Saya juga setuju. Jasa terbesar Gajah Mada adalah ketika menumpas pemberontakan Sedeng dan Ketang yang di Lumajang. Gusti Prabu, yang berhasil menyelamatkan raja kedua yaitu Kerta, Raja Jaya, sampai lali kabeh. Ampun, Jaya Negara. Ya, Jaya Negara. Kamu saya beri jabatan menjadi Mahapatih Gajah Mada itu karena kebijaksanaan saya menggantikan Arya Tadah yang sudah tua. Oh, maka tugas berat bagi saya sebetulnya. Ya, bagaimana kamu bisa menjadi tokoh Mojopahit yang terkenal kalau kamu tidak mau mengambil jabatan ini? Mekaten, memang Arya Tadah sudah tua, sudah sepuh. Saya Tribuana Tunggal Dewi, raja keempat Mojopahit. Karena tahta ini saya dapat dari Ibunda Gayatri yang saat itu mengundurkan diri karena sudah lanjut usia. Saya siap menggantikan amanah pendelegasian. Tapi seperti telah kita ketahui, beliaunya saat ini sudah meninggal sebulan yang lalu. Karena beliau sudah meninggal, maka tugas saya berakhir sampai di sini. Maksudnya wonten apa, Bunda? Loh, maksudnya saya mau menyerahkan pucuk pimpinan Mojopahit ke anak saya, Hayam Wuruk. Oh, ngaten. Kakang Gajah Mada, dampingilah anak saya Hayam Wuruk karena ia masih muda, usianya masih 26 dan belum punya pengalaman. Kalau saya wanita tapi pengalaman di medan perang kan sudah. Kakang Gajah Mada tahu sendiri sepak terjang saya. Kula siap mendampingi Gusti Prabu Hayam Wuruk. Terima kasih sebelumnya, Mada. Rakyat setuju, semua ya setuju. Siap dukung Gusti Prabu. Siap dukung Hayam Wuruk, Hayam Wuruk, Hayam Wuruk. Gajah Mada diangkat menjadi Rakian Patih Mojopahit oleh Ratu Tribuana Tunggal Dewi, menggantikan Arya Tadah
yang sudah lanjut usia. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu hanya akan memakan hidangan tanpa rempah sebelum Nusantara, dari Seram Maluku sampai Tumasik Singapura dan Pahang Malaysia, belum bersatu di bawah naungan Mojopahit. Mahapatih Gajah Mada salah satu tokoh besar dalam perjalanan kejayaan Mojopahit. Visi besar yang digagasnya yakni mempersatukan Nusantara tampak seperti terdengar bombastis pada zamannya. Bahkan Aryo Tadah yang notabene meletakkan jabatan dan mempercayakan jabatan Rakyat Patih kepada Gajah Mada sempat meragukan keberhasilan Sumpah Palapa. Banyak pejabat lain yang juga mencela dan mentertawakan Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah Mada. Cita-cita yang luhur ingin mempersatukan Nusantara di bawah Kerajaan Mojopahit, tepatnya pada masa pemerintahan Tribuana Tunggal Dewi, dilanjutkan anaknya, yaitu yang bernama Hayam Wuruk. Sumpahnya yang sangat fenomenal hingga saat ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sumpah Palapa yang berisi bahwa Gajah Mada akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan dunia bila telah berhasil menaklukkan Nusantara. Setelah Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa di depan para Perdana Menteri Kerajaan Mojopahit, ia bertekad tidak akan berhenti berpuasa. Mojopahit bertekad sebelum nama-nama kerajaan yang disebut dalam Sumpah Palapa ditaklukkan dan bergabung di bawah naungan Mojopahit. Alhasil, setelah beberapa puluh tahun kemudian, negara-negara yang disebut Gajah Mada dalam Sumpah Palapa memang menyatakan tunduk dan bergabung dengan Mojopahit. Di antaranya, Gurun, kerajaan di Pulau Lombok, telah ditaklukkan. Kerajaan Seran di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, juga telah menyerah. Tanjung Pura, negara di daerah Kalimantan Barat, tak berkutik lagi. Kerajaan Haru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, juga menyatakan siap bergabung dengan Mojopahit. Bahkan Mojopahit juga berhasil menundukkan Pahang, salah satu kerajaan yang ada di Malaysia. Saat Mojopahit masih dipimpin Tribuana Tunggal Dewi, Bali dan Sunda belum ditaklukkan. Aditya Warman, hari ini kita mengadakan ekspansi penyerbuan pengiriman militer ke kerajaan Swarna Bumi. Swarna Bumi datang kunti Gusti di Sumatera, siap berangkat. Perdana Menteri, hari ini kita mengadakan ekspansi ke luar negeri. Yes. Kemana? Keliling-kelilingnya, Tuan. Kita ekspansi untuk perang
bukan untuk studi banding, bukan untuk keliling-keliling, bukan untuk ngelencer, untuk dagang, untuk belanja. Kemana Gusti Prabu Gajah Mada? Ke Tumase, Singapura. Berangkat, siap. Tumenggong nala. Gusti Prabu Gajah Mada wonten apa? Hari ini kita mengadakan ekspansi ke Kerajaan Labuan Lombok. Waduh, ke Lombok. Lombok pundi? Selaparang. Lomboknya cabai rawit atau cabai impling? Apa? Takut perutmu mules karena kepedesan. Berangkat, siap Gusti Prabu, ke Lombok. Pasukan berangkat. Pasukan berkuda Mojopahit, kita berangkat ke Selaparang, ke Kerajaan Labuan Lombok. Berangkat. Perdana Menteri, hari ini kita mengadakan ekspansi ke luar negeri. Yes. Kemana? Keliling-kelilingnya, Tuan. Kita ekspansi untuk perang, bukan untuk studi banding, bukan untuk keliling-keliling, bukan untuk ngelencer, untuk dagang, untuk belanja. Kemana Gusti Prabu Gajah Mada? Ke Tumase, Singapura. Berangkat, siap. Janji Blok kan duduk pepesan kosong, tapi kasu nyata burung Pulau Lombok wis dikuasai awake dhewe. Serang kerajaan sing nang NTB ya wis nyerah. Tanjung Pura nang ngene Kalimantan Barat wis nyatu karo Mojopahit. Kerajaan Haru Kabupaten Karo Sumatera Barat wis nyawiji karo awake dhewe. Pahang salah sijine kerajaan Malaysia ya wis tunduk. Kerajaan Dombo nang NTB, Palembang kerajaan Sriwijaya wis tunduk kabeh. Matur nuwun berkat kerjasama kita semua. Nyerbu-nyerbu bareng, tarung-tarung bareng. Aku terus terang poso, gak mikirnya cewek, gak pengen rapi, fokus nang ini sumpah palapa. Palapa no hubungannya karo kelopo. Kelopo diparut, kelapa diurut. Lek pusing mikirake strategi, matur nuwun ana sing bagian ngurut mustakaku ndasku. Pokoknya ngomongnya gak sampai kualik berarti lagi konsentrasi. Kelopo diparut, kelapa diurut. Kelopo diparut, kelapa diurut. Kelopo diparut, kelapa diparut, kepala diparut. Iya ya, angel. Wis saiki ngene wae. Ijek ana loro daerah, loro negara sing durung awake dhewe taklukno, yaiku Bali karo sing Bandung itu apa namanya? Kalih Sunda ya karo Sunda.
piye kabare? Awake dhewe perang nyerbu Bali. Ngapunten Paman Patih Gajah Mada, panjenengan lak sampun dipun utus kalian Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi maringaken serat ingkang ungelipun ingkang isinipun setunggal. Mojopahit jaluk supaya Bali boten nyerang. Maaf walik, Mojopahit nyuwun supados Bali boten nyerang Mojopahit. Oh nggih leres. Terus kaping kalih hubungan Bali kalih Mojopahit diminta dipun suwun damai malih, berarti menjalin hubungan persaudaraan, tidak permusuhan. Terus nomor 3, adat mempersembahkan putri cantik bagi yang merasa kalah supaya diperangi, sampun dipun laksanakaken. Terus mangke dados pundi kelajenganipun taktik panjenengan untuk menghadapi yang namanya keboiwa. Maksudnya nggih keboiwa. Keboiwa niku sewakti kuat pasukan saking Mojopahit nyerbu dereng ngantos ngandhap, dereng mendarat pun dikasoraken, pun dipanahi, pun ditenggelamaken sebagian. Ojo khawatir, aku tak cerita lungguh nang kene mburiku. Sun. Kepala diparut, aku dhewe sampe keliru. Kelapa diparut, kepala diurut. Strategi memutar otak wis tak pikirake. Awake dhewe ngirim perahu kanggo perjalanane Kebo Iwa. Awake dhewe Gusti Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi kirim surat seakan-akan Mojopahit tunduk, kalah utawa gak wani mungsuh, gak wani perang. Mula iku terus maringi sesembahan. Aja masalah, gak masalah maksudku. Mergo aku wis nyusun strategi. Kebo Iwa diundang nang ngene Jawa kanggo nglamar memperistri gadis Jawa yang cantik. Koyoke dhewe seneng, bergairah. Nah, padahal perahu-perahu kapal-kapal sing dikirim teko Mojopahit kanggo perjalanane Iwa iku wis dibolongi otomatis. Mangko lek wis nang perjalanan nang tengah laut bocor kabeh, tenggelam. Lho, iki sapa mlayu-mlayu? Ono apa? Ono apa? Mlayu kebirit-birit, kesusu-susu. Ngapunten Gusti Prabu. Wusana kapal sing sampun digolongi pancen tenggelam alias kelelep sedaya. Tapi iwanipun mencolot saking kapal terus rewenang. Wong pancen sakti, pancen kuat. Saniki wonten pesisir pinggir laut. Gak apa-apa, undangan mrene utawa tak susule, tak sambute, tak paranane dhewe. Monggo.
Pegel kabeh kula. Sinten menika? Ya aku sing jenenge Gajah Mada. Monggo ngadeg jumeneng Kang Sekeca riyin. Antes disegani kabeh wong. Sami paduka nggih. Kula piyambak segan kalih panjenengan. Mojopahit boten wantun nyerbu bali marga wonten jenengan. Mangkane samangke Mojopahit tunduk. Nah adate ingkang tunduk maringi sesembahan arupa putri cantik untuk bisa dinikahi. Mangkane merga janji arep dirabekno untuk ngelamar putri Jawa nalika kapalku tenggelam aku berusaha lawari kok lari renang tak kuat no sampai akhirnya saiki tekan kene. Monggo kula aturi dateng daerah desa ingkang putri Jawi calon panjenengan sampun siap nyambut panjenengan. Yo, tapi rada alon-alon ya aku kesel kabeh pegel renang teko bali nang tanah Jawa. Monggo. Mane arep dikapakno karo Gajah Mada. Loh, wonten napa? Gajah Mada kok ada leren riyin? Monggo langsung ngomong. Kula selak kepengin niku semerap calon kula gadis Jawa. Matur nuwun saderengipun. Oh iya, aku lupa, aku lali. Manawa nang Jawa ana adat persyaratan seseorang melamar seorang putri. Wonten syaratipun. Ya, iku minangka sing jenenge mas kawin utawi mahar. Mas kawin. Lek mas-masan kula mboten gadah. Mboten maharipun arupa nyuwun sewu. Daerah panggenanipun putri Jawi calon garwa panjenengan niku manggene dateng tanah sing gersang, tanah sing toyonipun niku ewet, mboten medal toyone lek musim kemarau. Terus maksudipun nyuwun didamelaken sumur. Sumur mboten masalah, sumur. Mangke sumuripun kangge pengairan nggih, kangge warga sak kampung, sak kutha mriki. Siap? Sumur kan? Nggih, monggo. Niku sampun kula siapaken paculipun. Nggih, monggo, sun. Tak masalah. Mekel macul lemah cukup tangan siji keboi wah. Warga ngumpul. Kenapa Gusti Prabu Gajah Mada
saiki Kebo Iwa lagi ngeduk sumur. Nang uruken maneh. Loh, kok ngoten? Iki strategi perang. Boten berperi kemanusiaan. Gak urus, uruken. Monggo gantian. Monggo gantian. Monggo jangan ide-ide. Kurang ajar prajurit. Oh, mojo gento. Ile gak pokal awe ini. Gajah Mada gak ono. Weh, Gajah Mada. Kebo Siwa teko. Gajah Mada. Yo kene negara Mojopahit sing kesohor sing terkenal. Pati Gajah Mada ya terkenal. Lah kok licik arep mateni aku kanthi ngiming-ngiming arep nikahi gadis Jawa kongkon gawe sumur kanggo mas kawine. Lah kok aku arep diuruk. Aku diuruk. Arep mateni maksudnya. Untuk mempersatukan Nusantara kangge ngawonaken Bali Mojopahit boten mampu. Mila kula gadah strategi kalih Gusti Ratu Tribhuwana Tunggal Dewi untuk mengelabui panjenengan. Menawi saged nyingkiraken panjenengan, mila Bali pasti saged dikasuraken. Oh, sajane tujuanmu ya mulia, tapi caramu sing licik. Pati Gajah Mada, yen kon pengin terkenal tambah muncer, tak diduwi ya. Nek kon pengin mateni aku, carane aku urukono karo Gamping, karo Lemah Putih, karo Watu Putih, karo Kapur, aku baru iso mati. Kumpulno wargamu, tak dukung awakmu mempersatukan Nusantara. Aku tak leren dhisik istirahat. Prajurit Mojopahit, iki no berita sing apik. Kebo Iwa koyoke nyerah. Batal rabi karo gadis Jawa, paling-paling isin arep mulih. Dheke nuduhi carane utawa pengapesane. Kongkon nguruk karo Gamping, karo Watu Putih, karo Bubuk Putih, Lemah Putih. Muga, ayo. Liyane goleka Bubuk Lemah Putih. Kayak dhewe ndukung karo Nusantara didadekno sitok kanggo nandingi negara-negara sing ana ing Asia Tenggara. Dhewe sempat cerita kaya ngono. Dhewe nyate duwe unek-unek kaya iku tapi nggak didukung karo rajane. Ayo kesempatan. Dang rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas.
Wis siap. Wis ana sing padha golek bubuk lemah putih, kapur putih. Ya wis. Tak kandhani ya. Supaya gak ketok nyolok, aku nyerah ngono wae. Saiki awake dhewe tanding. Oh mengaten. Golek wis aku ketok kesel sulaya, wis gak berdaya, baru kongkon nguruk. Monggo kula ladosi. Uruk. Sik. Sadurunge mustakane kekuruk karo bubuk putih. Monggo menawi panjenengan purun maringi wejangan memberikan kata-kata terakhir. Yo warga Mojopahit, Gajah Mada, aku asline wis kesel dadi penggende, dadi pimpinan perang. Aku asline ya ndang pengen mati, tapi kesaktianku gak iso ilang. Mula tak dudono pengapesanku kudu diuruk barek bubuk putih. Oh makaten. Tapi mengko yen Nusantara wis bersatu, nggih wonten apa? Aku arep bales dendam amarga awakmu bermain licik, arep mateni aku kanthi dijeklonya sumur. Aku bales dendam, engko Nusantara arep dipimpin, dijajah karo wong-wong sing kulite putih, sing irunge mancung, arep dijajah karo bangsa liya. Oh makaten. Iku mergo aku nyusup nang ngene barek wong-wong iku, aku balas dendam, gak trimo. Mergo awakmu licik. Oh makaten. Ayo wis. Ndang diikhlasno, ndang ditutup. Nah, saat Mojopahit dipimpin Hayam Wuruk, kasus Bali dengan tokohnya Kebo Iwan menjadi sorotan, menjadi dongeng turun-temurun. Dan perang Bubat pun terjadi saat Mojopahit dipimpin oleh Hayam Wuruk Raja Mojopahit, yaiku sing jenenge Hayam Wuruk. Awale pancen minang mbahmu Putri Dyah Pitaloka. Awalipun masalah asmara berarti nggih. Kula mireng cerita, kula ningali fotonipun, kok foto ningali lukisanipun. Mbah Dyah Pitaloka menika tirosipun paling ayu sak asrama putra. Asrama putri maksud kula.
Iya pancen. Tapi sing jenenge Gajah Mada nalika ana rombongan kemanten saka Sunda nang ngene Majapahit inepno nang ngene sing jenenge Pasanggerahan Bubat. Nah, Gajah Mada curi-curi kesempatan. Maksudipun nalika krungu kabar yen Hayam Wuruk arep nyambut nang ngene Pasanggerahan dilarang. Akhire Gajah Mada dhewe sing mara nang Pasanggerahan. Terus ora gelem ngakoni yen tekane rombongan nalika semono rencanane arep pernikahan nang Majapahit. Dianggep sing jenenge Sunda lagi nyerah, lagi tunduk, lagi gabung karo Majapahit. Makaten padahal asline Raden Hayam Wuruk iku pancen seneng, cinta banget. Nah, nang kono nang ngene Sunda ana sing jenenge Patih Madu. Patih Madu utusan saka Majapahit ngirim layang manawa Majapahit ngelamar resmi Dyah Pitaloka Mbahmu Putri. Tapi jaluke pernikahannya nang ngene Majapahit. Nah nang kono ana penasehat tekok Sunda sing sakjane ora setuju. Amarga umume pihak laki-laki sing nekani pihak perempuan. Wong lanang sing nglamar nang wong wedok. Utawa pernikahan iku nang ngene sing wedok. Tapi mbahmu, buyutmu Maharaja Linggabwana gak masalah, gak mempermasalahkan. Pihak perempuan menikah nang ngene pihak laki-laki nang Majapahit. Asline ya mergo asmara, bukan perkawinan politik. Mengingat sing jarene mbah buyutku nggih Linggabwana eling-eling yen jenenge Raden Wijaya pendiri Majapahit, Raja Pahit yang pertama ana darah keturunan Sunda. Umangkono. Nah tapi ya ngono. Mergo ambisine Gajah Mada ing surat Sumpah Palapa. Nah kelokno Nusantara disebut nang kono jenenge negara A negara B termasuk Sunda. Nah saiki nganti sadurunge perang Bubat Sunda tidak takluk, tidak menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Ceritane ngono. Berarti amargi ambisinipun Gajah Mada nggih. Bener. Terus akhirnya kedatangan rombongan Sunda dianggap bentuk nyerah, bentuk takluk, bentuk tunduk. Mergo tunduk akhirnya nyerahno Mbah Putrimu Dyah Pitaloka. Padahal aslinya yo pancen sing jenenge Raja Majapahit Hayam Wuruk itu cinta tresno temen mergo ndelok lukisan sing ayu cewek Sunda. Terus triosipun Gajah Mada menekan supaya buyut kula ngakui kalah
ngakui nyerah takluk tunduk dateng Mojopahit. Yo, tapi buyute awake dhewe Linggabuana menolak. Oh, maka sembah nuwun. Maka sembah nuwun. Ya wis, dendam kesumat iki lerenono. Yen ana larangan wong Sunda kawin karo wong Jawa iku piye? Mergo perang bupat, mergo dendam. Maka nggih uga yen biyen sing jenenge wong Sunda manganane sayur tok, mergo pancen biyen bapak ibuke mati ora ana sing rumah. Yen saiki pengen daging, pengen maem vitamin gizi liyane selain sayur ya gak apa-apa. Mergo iku berprotein tinggi. Oh ngaten kok. Sembah nuwun. Ya wis, muga-muga perang Bupat dadi sejarah yang memberi semangat, sing ngekei semangat. Dudu wong Sunda berlarut-larut dendam kesumat. Maka hidup Nusantara leres. Mari yang buyutmu biyen gugur, nyatane apa? Sunda terbelah, terbagi menjadi dua. Tapi untung saiki wis menyatu lagi, wis menyatu. Tak pimpin aku Siliwangi. Siliwangi ku asale saka tembung sili karo wangi. Sili ku keturunan, wangi iku berorientasi nang ngene buyutmu. Wangi tegese Linggabuana. Ayo wis bersatu, ojo cecungkrahan. Sejarah masa lalu biarlah berlalu. Kita hidup ke depan lebih semangat. Sembah nuwun pencerahan hidup guys.